Bagaimana P3 bisa kehilangan kurang lebih 200.000 suara? Apakah P3 bisa mengembalikannya di MK sehingga partai berlambang Ka'bah ini bisa dinyatakan lolos ke Senayan melampaui parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4%? Kami akan membahasnya bersama Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Selamat sore, Pak Awi. Hasil rekapitulasi KPU P3 tidak lolos ya ambang batas. Anda yakin P3 masih bisa lolos 4%? Ya, kalau melihat data-data dan fakta-fakta yang kami kumpulkan, kami optimis bisa memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Saat ini tim hukum sedang merapikan materi gugatan dan mensinkronkan dengan bukti-bukti yang ada. Ya, mudah-mudahan upaya ataupun ikhtiar kami ini bisa berhasil. Bukti-bukti yang ada seperti apa Pak Awi yang sudah didapatkan? Oh, banyak, ada salinan C1 di hasil kecamatan yang itu memiliki perbedaan dan juga terkait dengan praktek noken misalkan di Papua Pegunungan yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan juga banyak hal partisipasi suara sahnya yang mencapai 99,8% itu kan menyebabkan angka persentase ke P3 tereduksi. Tentu hal-hal seperti itu kita lakukan agar apa? Agar suara yang disampaikan ke P3 oleh umat itu bisa terselamatkan. Kalau menurut internal P3 sendiri, berapa suara yang hilang dan paling banyak di wilayah mana? Ya, kalau P3 mencatat itu setidaknya di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua Induk, dan juga ada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jabar 5 dan Aceh 2, serta di Jatim 4. Tentu semuanya tidak bisa kami beberkan pada kesempatan ini, namun titik-titik itulah yang kemudian nanti akan kami sampaikan dalam rapat, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Tapi Anda sempat sampaikan hampir 200.000 suara yang hilang? Ya, memang begitu, karena data internal kami menunjukkan P3 itu sudah melewati angka 4%. Maka kalau berdasarkan rekap KPU sekarang itu kan P3 kekurangan 193.000. Saya menyampaikan 200 ribuan itu ketika KPU belum memutuskan berapa suara yang didapatkan P3 gitu. Belum ada rekapitulasi, kami hanya simulasi data internal saja, itu menunjukkan angka 200.000 ada yang hilang tanpa jejak gitu kan. Maka kemudian dalil itulah yang akan kita sampaikan, karena di MK itu kan gugatan sekurang-kurangnya misalkan menormalkan angka, terus kemudian ada PSU, pemungutan suara ulang, dan tergantung dalil yang kita ajukan nanti. Ada faktor suara sah digelembungkan menurut internal P3. Apa bisa dibuktikan itu? Nah, Anda bisa lihat hasil rekapitulasi di Papua Pegunungan, Papua Tengah, ataupun di Papua yang lain, itu rata-rata suara sah itu sampai 99,8% gitu. Kalau rata-rata biasanya 97 atau 98%, meskipun masih itu karena imbas dari sistem noken itu. Tetapi kalau 99,8% itu kan sebuah anomali menurut saya. Berarti kan partisipasi pemilihnya di atas itu. Kalau suara sahnya aja 99,8 gitu. Baik, nah ini P3 memiliki waktu 3 hari ya setelah pengumuman untuk mengajukan gugatan ke MK. Saat ini bukti-bukti yang dikumpulkan sudah lengkap untuk mengajukan gugatan? Ya, sedang kami verifikasi karena banyak buktinya. Jangan sampai bukti-bukti yang dikirimkan itu tidak berdampak. Bahkan kami hari ini masih menunggu kiriman bukti tambahan dari daerah-daerah untuk memperkuat basis argumentasi kami di Mahkamah Konstitusi. Boleh kami tahu bukti-bukti tambahan dari daerah mana saja nih Pak Awi? Yang kami sebutkan tadi itu karena kecamatannya bertambah, misalkan awalnya di 3 kecamatan kemudian bertambah menjadi 4 kecamatan, bukti-bukti yang disampaikan. Ini kan temuan-temuan di bawah kan penting sebelum kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, karena P3 memiliki waktu 3 kali 24 jam untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ada waktu 3 kali 24 jam untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang ada. Baik, nah kalau saat ini mungkin ada permasalahan di internal P3 yang sampai ini ketumnya masih PLT, apakah ini jangan-jangan mempengaruhi kepercayaan publik juga? P3 tidak bisa lolos? Ya, tidak juga, karena pemilu 2019 itu P3 juga dipimpin oleh seorang PLT.
Jadi kalau soal jabatan PLT itu kan memiliki fungsi yang sama dengan ketua umum, bedanya hanya tidak dipilih oleh muktamar, tapi pergantian di tengah jalan. Nah, hal seperti itu saya kira tidak berpengaruh terhadap persepsi publik. Memang perlu diakui bahwa Pilpres 2020, pemilu 2024 ini memang cukup berat dan cukup kompleks persoalannya dibanding 2019 yang lalu. Kalau kita secara umum memang pelaksanaan kepemiluan berjalan secara lancar, tapi kontestasi di bawah itu ada yang sampai mengatakan ini sudah barbar gitu. Bahkan praktik money politik itu terang benderang. Ini merupakan sesuatu yang harus dievaluasi bersama saya kira untuk perbaikan demokrasi dan kepemiluan ke depan. Baik, Ketua DPP P3 Bapak Ahmad Baidowi, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di kesempatan Berita Pemilu kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.